Pastor Founder, kiranya dengan firman tadi dan kesaksian tadi dan doa-doa yang sudah didoakan dapat menguatkan kita. Intinya setiap firman yang keluar itu adalah jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Ibu Bapak, saya akan bacakan satu ayat buat kita semua. Di Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang." Tuhan Yesus datang kepada kita semua, bahkan kepada pribadi Bapak Pendeta yang Ketua Umum Kopassus tadi memberikan sedikit kesaksian sebelum berkhotbah. Dia juga pernah dipenjara. Bahkan Bapak Michael Adam juga pernah dipenjara, pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ibu Bapak, bahkan saya pun juga Ibu Bapak pernah ada di masa yang sukar sekali, yang tidak mengenakan hati Tuhan, yang enak masa-masa batuan peontak yang pernah saya bikin juga Ibu Bapak. Tapi ingat baik, saya bangga dengan umur saya yang baru 32 tahun, tapi cepat-cepat Tuhan tarik. Kenapa Ibu Bapak? Karena Tuhan bilang gini Ibu Bapak, waktu itu waktu saya bertobat, mau cari apa di dunia?
Kalau waktunya siap tidak siap Tuhan panggil pulang, mau tidak mau orang harus pulang. Amin. Sekarang Ibu Bapak, sama dengan firman Tuhan tadi bahwa seorang itu melakukan satu pelanggaran, satu dosa, tapi Tuhan bilang gini, saya nggak hukum kamu. Semua orang Ibu Bapak bisa melihat setiap kesalahan kita, tapi ingat baik, kalau ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat biodata kita. Tuhan tidak pernah lihat kita dari latar belakang seperti apa Ibu Bapak. Yang Tuhan mau adalah gini, berikan hati kita dengan tulus untuk Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan benci dosa Ibu Bapak. Ingat baik, Galatia 6 ayat 7-8 Tuhan bilang begini, jangan sesat, Tuhan gak suka dimain-mainin. Hari ini orang bertobat, besok kumat lagi, bertobat lagi, kumat lagi, main-main sama Tuhan. Orang sesama manusia Ibu Bapak, orang bisa munafik untuk menunjukkan Ibu Bapak orang ini baik. Tapi ingat baik, Tuhan gak bisa dipermainkan. Saya mau tanya sama kita semua di tempat ini, umur kita mau sampai berapa? Ulang tahun kita tahu tanggalnya berapa. Umurnya mungkin kita ingat, tapi ingat baik, kalau Tuhan panggil pulang 4 orang, tidak pernah ada limitnya kapan DP tanggal. Siap tidak siap, orang harus siap Ibu Bapak. Pertanyaannya, kalau Ibu Bapak pulang, mau bawa apa? Saya telah mengakhiri pertandingan saya. Pertandingan apa Ibu Bapak? Pertandingan yang terbaiknya kayak gimana Ibu Bapak kasih sama Tuhan? Terus kita mimpi semua untuk cepat-cepat pergi ke surga, sedangkan tiba-tiba tutup mata somabu, tiba-tiba habis bak pukul Pak istri, tiba-tiba habis baku salah dari orang, kok tiba-tiba Tuhan cabut itu nyawa. Kok habis itu pertandingan kita masuk surga itu mustahil Ibu. Saya mau bilang sama Ibu Bapak, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Makanya Ibu Bapak nggak salah kalau pilih Tuhan. Saya mau bilang sama Ibu Bapak, mari berbalik lagi, kita fokus lagi, kita harus sadar diri betul bahwa kehidupan kita ini cuma singkat. Kita itu bagaikan uap, hari ini ada, besok belum tentu ada Ibu Bapak. Jadi mari berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan sesama kita. Biar apa? Biar saat Tuhan panggil pulang, orang didapati anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Orang telah mengakhiri orang berpertandingan dengan berbagai macam yang Tuhan telah percayakan, dengan setiap pengalaman, pencobaan, bahkan setiap hal-hal yang kita jalani di keseharian kehidupan kita, tapi kita menang. Karena apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Ibu Bapak, mari kita buka hati kita. Kita tim Kopassus ada di sini, Ibu Bapak, kita nggak dibayar. Kita datang ke sini karena hati kita emang pengen menangkan semua jiwa-jiwa yang ada. Masa cuma iya sih kita aja yang ada di surga? Saya mau juga Ibu Bapak sama-sama kita berada di surga. Amin. Amin. Ibu Bapak, mari kita aktifkan iman kita hidup rukun dan damai, kita selalu mengasihi sesama kita, dan biarlah kesusahan hari ini cukup hari ini. Tuhan bilang gini, bersyukurlah setiap saat, karena Tuhan mau anak-anaknya selalu bersyukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan hal yang tidak menyenangkan, hal dalam kesengsaraan. Ingat baik Ibu Bapak, orang ini Tuhan ada desain, Tuhan yang ada ciptakan. Kalau Tuhan yang ciptakan, masa depan Tuhan itu selalu baik. Kenapa kurang baik? Orang aja yang salah pilih. Orang itu diberikan kehendak bebas. Orang aja yang selalu salah pilih orang hidup. Kalau orang mau hidup kita sama dengan perkataan Tuhan, masa depan dengan penuh harapan di hadapan Tuhan, mari palingkan pikiran dan hati kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Ibu Bapak. Semoga firman Tuhan ini
saat dilantangkan, saat ditabur di tempat ini, kita pulang ke rumah kita masak, kita berjumpa dengan anak kita berjumpa dengan suami kita, mertua kita, orang tua kita masih ingat. Ada tasangko tadi tapi di pasar, Tuhan ada berkata-kata di pasar, yaitu apa? Mengasihi, harus punya damai, harus punya sukacita, karena saat kita tutup mata Tuhan panggil. Nyana minta ibu bapak, hari ini Tuhan panggil, orang siap mengakhiri perang pertandingan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami ada di tengah-tengah saudara dengan satu tujuan, satu visi, yaitu untuk terus mengabarkan kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kami datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kami ada yang dari denominasi gereja Gemim, di sini ada Gemim, di sini ada GPDI, di sini ada di sini ada GKMI, ada Katolik, ada Islam juga. Oh, ada Islam juga yang ikutan. Ada pokoknya macam-macam denominasi gereja kami di sini. Tetapi kami tidak terkotak-kotak, kami rindu satu tujuan, kami mau bersatu untuk kerajaan surga. Saudara setuju? Haleluya. Fokus orang hari-hari ini, di akhir zaman ini, di hari-hari yang semakin dekat pada di mana dikatakan ini bumi menuju kepada kehancuran. Tetapi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, orang-orang yang tetap mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang semua fokus dan tujuannya hanyalah surga. Amin. Hari ini orang akan bergirang bagi Tuhan, orang akan bergelari bagi Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, dan teramat sangat baik dalam kehidupan orang semua. Ku tak pandang dari gereja mana. Mari kita bergelari bagi Tuhan, kita menari di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, sungguh baik, dan teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Orang semua, saudara, haleluya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, ku tak pandang dari gereja mana. Dari gereja mana. Amin, haleluya. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana. Pandang dari gereja mana. Haleluya. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan, haleluya, kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita berhenti sejenak, saudara. Kalau mau bicara bersaudara, kita panggil. Nah, menurut kita PO Padang Oma, orang panggil dari sonder. Bersaudara di dalam saudara, tetapi lebih dahsyat lagi kalau orang semua bersaudara di dalam Tuhan, Raja di atas segala raja. Orang semua yang ada pada pagi hari ini adalah anak daripada Raja di atas segala raja. Jadi semua terang bersaudara, bukan cuma bersaudara secara daging terbatas, bukan cuma antara sonder tinoor, tetapi orang bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, girang-girang kok sedikit. Supaya orang mau berglori. Semua yang di sini, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Amin.